Rina tidak pernah percaya pada tahayul. Baginya, gunung hanyalah tumpukan batu dan tanah yang menjulang tinggi. Sebuah tantangan fisik yang harus ditaklukkan. Namun, saat kakinya pertama kali menginjakan kaki di jalur Sembalun, Gunung Rinjani, ada sesuatu yang berbeda. Udara di sana tidak hanya dingin, ia terasa berat. Seolah-olah setiap partikel oksigen yang ia hirup membawa beban ribuan tahun sejarah yang tak terucapkan. Apakah kamu pernah merasa diawasi oleh ribuan mata yang tidak terlihat, tepat saat kamu merasa paling sendirian di tengah belantara? Rina, perempuan berusia 20 tahun dengan jaket pendaki biru yang mulai memudar warnanya, berjalan di barisan tengah rombongannya. Matahari mulai tergelincir di ufuk barat, mengubah langit Lombok menjadi palet warna oranye yang dramatis sekaligus mencekam. Saat mereka melewati Bukit Penyesalan, bau belerang yang tajam mulai menusuk hidung, bercampur dengan aroma bunga sandar nyawa yang entah mengapa tercium sangat kuat. Padahal musim mekar seharusnya sudah lewat. Kamu tahu aroma bunga yang terlalu wangi hingga membuat kepalamu pening? Seperti itulah rasanya. Jangan mengeluh, Rin, simpan tenagamu. Bisik pemandu mereka, Pak Wayan, seolah bisa membaca pikiran Rina yang mulai merutuki tanjakan yang tak kunjung usai. Di Rinjani, keluhan adalah undangan bagi mereka yang tak kasat mata. Begitu kata orang-orang tua. Tapi Rina hanya mendegus pelan. Ia tidak tahu bahwa di atas sana, di balik kabut tebal yang menyelimuti puncak Dewi Anjani, sebuah istana gaib sedang menunggunya. Malam itu, mereka berkemah di Pelawangan Sembalun. Suhu merosot tajam hingga menyentuh angka 5 derajat Celcius. Angin menderu-deru menghantam dinding tenda. Suaranya terdengar seperti jeritan wanita yang tertahan. Di tengah keheningan malam yang menusuk, Rina terbangun. Ia mendengar suara yang sangat ganjil. Suara dentingan gamelan dan petikan genggong yang sayup-sayup terbawa angin. Siapa yang akan memainkan musik tradisional di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut pada jam 2 pagi? Penasaran mengalahkan logika. Rina keluar dari tenda, hanya untuk menemukan pemandangan yang membuatnya membeku. Kabut di depannya menyibak, memperlihatkan sebuah lembah yang seharusnya gelap gulita, namun kini bercahaya keemasan. Ia melihat barisan prajurit dengan pakaian adat kuno, berbaris rapi menuju puncak. Langkah mereka tidak bersuara, seolah kaki mereka tidak menyentuh kerikil vulkanik yang tajam. Di tengah barisan itu, seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah duduk di atas tanduk kencana. Itulah Dewi Anjani, sang ratu jin penguasa Rinjani. Rina mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat panas, berbanding terbalik dengan suhu pegunungan yang membekukan. Ia merasakan kehadiran yang luar biasa besar, sebuah entitas yang kekuatannya mampu meruntuhkan gunung dalam sekejap. Sang Dewi menoleh. Matanya tidak memiliki pupil, hanya kekosongan hitam yang sangat dalam, seperti lubang tanpa dasar yang siap menelan siapa saja yang berani menatapnya terlalu lama. Kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu, anak manusia. Sebuah suara bergema langsung di dalam kepala Rina, bukan melalui telinga. Rina teringat sesuatu. Di kantong jaketnya, ada sekuntum bunga sandar nyawa yang ia petik secara sembunyi-sembunyi saat di jalur tadi. Bunga yang konon merupakan perhiasan di taman istana Sang Dewi. Di Rinjani, mengambil sekecil apapun benda dari alam tanpa izin adalah dosa yang tak termaafkan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Rina bergetar hebat. Danau Segara Anak yang berada jauh di bawah sana tampak bergolak. Airnya yang biru berubah menjadi hitam pekat. Rina mencoba berlari kembali ke tendanya, tapi setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin dekat ke tepian jurang. Ia melihat sosok-sosok pendaki lain yang pernah hilang di gunung ini. Kaifat, Farel, dan banyak lagi yang namanya hanya tinggal nisan di dasar gunung. Mereka berdiri di sana. Kulit mereka sepucat rembulan, menatap Rina dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka sedang menyambut anggota baru dalam barisan abadi mereka. Rina! Rina, bangun! Suara Pak Wayan memecah kabut gaib itu. Rina tersentak dan mendapati dirinya berdiri tepat di bibir jurang Pelawangan, hanya 1 inci lagi dari kematian. Teman-temannya menatap Rina dengan wajah pucat pasi. Saat Rina meraba kantong jaketnya, bunga sandar nyawa itu sudah berubah menjadi segenggam tanah kuburan yang masih basah dan berbau anyir. Mereka segera turun pagi itu juga, membatalkan niat untuk muncak.
Namun sepanjang perjalanan turun, Rina merasa ada yang salah. Ia merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, dan setiap kali ia melewati cermin atau permukaan air yang tenang, bayangan yang terpantul di sana bukanlah dirinya yang berusia 20 tahun. Bayangan itu adalah seorang wanita dengan pakaian kemben ansional tersenyum tipis dengan mata yang gelap tanpa pupil. Sesampainya di rumah, gangguan itu tidak berhenti. Rina sering terbangun di tengah malam dengan bau belerang yang memenuhi kamarnya. Ia sering mendengar suara langkah kaki ribuan prajurit di atap rumahnya. Dan yang paling meregerikan, setiap kali ia menyisir rambutnya, ia menemukan helai-helai rambut yang sangat panjang, terlalu panjang untuk ukuran rambutnya sendiri. Dan helai itu berbau harum bunga sandar nyawa yang mematikan. Apakah Rina benar-benar sudah kembali? Ataukah jiwanya masih tertinggal di singgasana dingin Dewi Anjani, sementara yang kini menempati tubuhnya adalah sesuatu yang lain? Sesuatu yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk membawa lebih banyak tamu ke istana di atas awan itu. Pernahkah kamu merasa bahwa orang yang baru saja kembali dari gunung yang angker sebenarnya bukan lagi orang yang sama? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.